Tiada makhluk jiwa pun pribadi, tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri, nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah awidya, roda samsara dapat diatasi. Tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri, dan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah awidya, roda samsara dapat diatasi. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, seperti tadi yang sudah kita buka dengan lagu Anatta, itu merupakan salah satu dari isi 3 corak umum, yang mana itu merupakan suatu ajaran dari Guru Agung kita, Buddha Gautama. Tilakana yang berisi 3 corak umum, yang pertama anicca, yang kedua dukkha, yang ketiga anatta. 3 corak umum ini Bapak Ibu semua, rekan-rekan sedharma tentunya sudah tahu, sudah memahami. Dan pada kesempatan ini kita sharing berbagi pengalaman ya. Yang pertama tentang anicca. Anicca merupakan sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang pasti timbul, tenggelam, dan lenyap. Seperti contoh tumbuhan ya, tumbuhan tumbuh dari biji, ada dari tunas, bertumbuh, berkembang, daun dari 1, 2, banyak,
akan rontok ya, tergantikan lagi dengan daun-daun yang baru seperti itu. Anicca tidak kekal. Dan kita harus menyadari seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu ya seperti itu, anicca. Lahir, bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan yang pada akhirnya nanti akan meninggal seperti itu. Muncul lagi, ada bayi-bayi yang baru, anak-anak yang baru, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tentang duka. Rekan-rekan sedharma, duka itu berarti penderitaan. Sesuatu yang memang kita tidak bisa pungkiri, itu pasti kita alami. Kan begitu ya? Penderitaan muncul karena suatu keinginan yang biasanya tidak terpenuhi. Saya menginginkan ini, saya menginginkan itu. Tanpa usaha, tanpa adanya perilaku kita untuk mencapai hal itu, pasti akan kita merasa menderita karena tidak tercapai. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan supaya kita itu tidak merasa menderita? Ya, yang Bapak Ibu lakukan pastinya kita akan menyadari, kita melakukan semampu kita supaya kita merasa senang, merasa bahagia. Kalau kita sudah merasa senang, sudah merasa bahagia, penderitaan pasti dan mungkin akan terpisahkan sedikit demi sedikit, seperti itu ya. Jadi jangan kita menginginkan hal-hal yang sifatnya lebih ke terlalu tinggi, muluk-muluk lah kalau kata kita bilang ya. Jadi semampu kita harus bisa mengukur apa sih yang bisa kita lakukan, sejauh mana kita bisa berbuat, seperti itu. Jangan sampai kita menginginkan hal yang terlalu tinggi, yang pada akhirnya kita tidak bisa meraihnya, kita tidak mampu mencapainya, yang ada kita menderita, sedih, seperti itu. Nanti timbullah penyakit, seperti itu ya. Jadi yang kedua, duka tentang derita. Kita bisa menepisnya dengan kita melakukan hal yang menyadari apa sih mampunya kita, sampai sejauh mana kita bisa melakukan itu. Dengan tahap-tahap seperti kita melangkah ya. Melangkah di anak tangga, tidak mungkin kita langsung melompat sampai anak tangga yang paling atas. Tentunya kita melangkah demi langkah, tangga satu, tangga kedua, tangga ketiga, seperti itu. Kalaupun kita tidak mampu dalam melangkah, pasti kita akan melakukan cara merangkak misalnya, ya kan, supaya kita bisa mencapai apa yang kita tuju, apa yang menjadi tujuan kita itu, supaya kita tidak mengalami duka, penderitaan. Nah, rekan-rekan sedharma, Bapak Ibu semua, kemudian yang ketiga, corak umum yang ketiga yaitu tentang anatta. Tanpa aku, tanpa saya. Tidak ada aku di situ. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu kosong, tanpa inti. Kita menyadari itu ya. Lebih ke, kalau kita kehidupan sehari-hari, lebih ke kepemilikan. Ini tuh milik saya. Ini tuh milik kamu. Jadi lebih keakuan, seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya kita bisa menepiskan rasa keakuan itu dengan cara anatta, tanpa aku. Jadi kita menyadari yang kita punya itu ya bukan milik saya, bukan milik aku. Bagaimana caranya ya? Dengan memperbanyak kita meditasi, merenungkan dari ketiga hal tadi, anicca, dukkha, anatta, lebih banyak kita merenungkan, merenungi. Dalam kehidupan ini pada dasarnya ya kosong, inti. Pasti ada penderitaan, pasti ada tadi yang pertama anicca ya, tidak kekal, dan juga yang ketiga tentang tanpa aku. Kalau Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sedharma, dan saya pun mampu
mengatasi, mampu kita menepiskan dari derita, dari duka, dari aku, pasti ya kita akan merasa bahagia, merasa senang, dan lebih ke bijaksana. Kita lebih bijaksana dalam menjalani hal dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memilah-milah mana yang kiranya bagus, baik, yang tentu untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita, ya kan, untuk kebaikan sesama, seperti itu. Bapak Ibu, rekan-rekan sedharma, marilah kita sama-sama merenungkan perbuatan sikap yang nantinya akan membuat kita lebih baik, lebih maju ke depannya, tanpa harus kita merugikan orang lain, tanpa harus kita menyakiti orang lain. Bukan hanya orang lain saja ya, sebagai makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, seperti itu. Apabila kita sudah menyadari, kita bisa menunjukkan sikap yang bagus, sikap yang baik, dan juga kita tentunya bijaksana yang utama, pasti kita bisa melewati kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, bisa berdampingan dengan orang-orang sekitar kita, dengan segala sesuatu di sekitar kita yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya, seperti itu tadi, tilakana ajaran Sang Buddha yang kita patut lakukan, patut kita laksanakan, cermati, pahami, dan juga tentunya kita memberikan dharma, memberikan ajaran, menularkan ilmu-ilmu kita kepada sesama, supaya apa? Bukan kita sifatnya menggurui, ya, bukan sifatnya kita mengajari, tapi lebih ke berbagi pengetahuan. Apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, dan tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan sedharma semuanya juga tahu, juga mengerti, tapi pasti ada hal yang sedikit saya tidak tahu, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu belum paham, saya sudah paham, lebih ke sifatnya untuk memberikan ajaran dhamma, saling melengkapi, ya, seperti itu. Bapak Ibu, rekan-rekan sedharma, pada siang hari ini itu yang dapat saya utarakan, ya, lebih ke berbagi pengalaman. Bagi saya, memahami ajaran Buddha itu tidak mudah, tidak gampang. Memang teori itu dengan membaca, bisa membaca, lancar membaca, pasti satu buku pun pasti mudah, dalam waktu 1 jam, 2 jam pasti akan lebih ke selesainya. Tapi dalam prakteknya itulah yang susah, ya. Perlu kesadaran, perlu pemahaman, pengertian diri sendiri dengan lingkungan, baik buruknya sesama, ya. Karena kita semua hidup itu ada perbedaannya, ya. Masing-masing orang punya perbedaan sendiri, punya pandangan sendiri, dan bisa harus saling memahami, seperti itu. Jadi kita bisa berjalan bersama untuk tujuan yang pastinya tujuan ke arah yang baik, seperti itu, ya. Kiranya itu Bapak Ibu, rekan-rekan sedharma yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.